Bab 70. Diunggah oleh baca suara. Gigiku mengepal sepanjang waktu karena aku menginginkan lubang di bumi di bawah kami. Dengan hati-hati menempatkan tubuh Alea yang dingin dan tak bernyawa ke tengah, aku perlahan-lahan menutupinya, menggunakan senjatanya sebagai batu nisan darurat. Aku bahkan tidak bisa menertawakan ironi yang menyakitkan bahwa penjara bawah tanah ini dinamai janda kripto. Tanpa kata-kata, aku menghabiskan beberapa waktu untuk mengubur setiap rekan Alea yang jatuh. Gua yang dulunya indah dilapisi dengan hamparan rumput yang mengkilap dan kolam yang berkilau seperti kaca yang hancur sekarang tampak seperti tengara nasional orang yang jatuh, gundukan tanah kotor dan senjata untuk spidol membuat suasana tempat ini menakutkan. Setelah menghabiskan kuburan darurat, saya menyeret kaki saya yang tidak mau kembali ke tempat saya menguburkan Alea. Berlutut, aku meletakkan tanganku di gundukan tanah yang menutupi tombak yang dulu terkenal itu. Dia dianggap puncak kekuasaan di sini, tidak diragukan lagi dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Namun, bagi saya, dia hanyalah seorang gadis yang kesepian, menyesali kenyataan bahwa dia tidak pernah memiliki seseorang untuk dicintai dan seseorang untuk mencintainya kembali. Ketika saya memandangnya di saat-saat terakhirnya, perasaan takut muncul pada saya. Dia hampir persis sama dengan aku dari kehidupan masa laluku, kecuali dia tidak akan terlahir kembali ke dunia yang berbeda. Dengan reinkarnasi langsung saya setelah kehidupan saya sebelumnya berakhir, saya tidak memiliki kesempatan untuk merenungkan bagaimana saya hidup. Dalam napas terakhir Alea, dia menangis dan menangis bahwa dia tidak melakukannya. Sialan. Aku menggosok mataku ketika air mata tanpa sadar mulai mengalir di wajahku, marah digantinya pada bagaimana hidupnya berakhir. Mengirim transmisi mental lain ke Sylvie, aku menghela nafas kekalahan ketika aku tidak mendengar jawaban. Merosot kembali ke dinding bergerigi yang telah disandarkan oleh Alea dan aku ingat semua yang telah diberitahukan oleh tombak yang jatuh padaku. Dari informasi yang dia dapat kumpulkan, ada beberapa spekulasi yang bisa saya buat. 1. Ada lebih dari satu iblis bertanduk hitam. Berapa banyak? Saya tidak yakin. Satu-satunya harapan saya adalah tidak banyak. Jika salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh tombak atau melukai naga seperti Sylvia, maka aku berada di luar kemampuanku. 2. Mereka pasti mengejar sesuatu. Aku tidak yakin apa, tetapi pikiranku terus mengembara ke telur yang Sylvie berasal dari bahwa setan itu memanggil permata. Jika mereka benar-benar mengejar Sylvie, maka menghindari mereka tanpa batas waktu tidak akan mungkin terjadi. 3. Akan ada perang di Dicaten. Benua ini akan berada dalam bahaya dan kami jelas tidak siap. Ketika iblis memberitahu Alea bahwa akan ada perang, saya merasakan penjelasan yang mendasarinya bahwa setan-setan bertanduk hitam itu bukan dari benua ini. Apakah benua baru yang baru saja kami temukan dipenuhi dengan setan-setan ini? Aku bergidik memikirkan hal itu. Semoga skenario itu tidak menjadi kenyataan. Namun, semakin saya merenungkan, semakin saya yakin bahwa mungkin tidak ada banyak setan bertanduk hitam. Jika benar-benar ada ras yang dipenuhi dengan iblis bertenaga super, maka mereka akan sudah memusnahkan benua ini dengan mudah alih-alih menyelinap di sekitar ruang bawah tanah yang berbeda dan menginfeksi binatang buas. Mereka jelas tidak yakin apakah mereka dapat mengambil seluruh benua ini sehingga mereka akan melakukannya secara diam-diam, setidaknya untuk saat ini. Iklan. Apa yang mengganggu saya berusaha mencari tahu kapan perang akan terjadi. Tidak ada kalender yang ditandai dan tidak ada cara untuk menebak. Apakah menunggu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kami lakukan? Rasa sakit yang tajam di tangan saya membuat saya menyadari betapa kerasnya saya mengepalkan tangan, membuat saya menyaksikan tetesan darah mengalir di lengan saya. Apa yang perlahan-lahan saya pelajari, dan apa yang diperkuat kematian Alea, adalah kesadaran betapa berharganya hubungan saya dengan keluarga, dengan Tess, dan dengan teman-teman saya. Apa yang tidak saya miliki dalam kehidupan masa lalu saya adalah orang-orang yang saya kasihi yang akan saya berikan untuk melindungi hidup saya. Saya memiliki itu sekarang, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka, bukan untuk apa yang akan datang. Untuk jumlah potensi yang saya miliki, saya merasa puas diri. Itu perlu berubah. Saya mengingat pesan Sylvia untuk saya setelah dia mengirim saya ke Elsire Forest. Pesannya masih terdengar jelas di kepala saya, suaranya menggema yang akan kudengar darinya lagi begitu jantungku mencapai tahap putih. Itu adalah metode paling pasti yang saya tahu saat ini untuk bisa mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan tentang apa yang sedang terjadi. Saya masih tidak dapat menembus ambang kuning gelap. Setelah kuning, perak, lalu putih. Saya masih harus melanjutkan. Raungan ganas terdengar, bergema dari dinding gua. Ayah. Kepalaku meninggi ketika aku mendengar suara keras segera dari arah tempat aku jatuh. Mengangkat diriku, aku berlari ke arah suara Sylvie. Berhenti di depan awan debu dan memanggilnya. Aku di sini, Sylv, kamu baik-baik saja. Saya menutupi wajah saya dengan tangan saya ketika awan debu langsung berhamburan, mengungkapkan ikatan berharga saya dalam kemuliaan penuhnya. Jantungku berdegup kencang ketika aku melihat nagaku muncul. Sylvie menjadi lebih menakutkan daripada ketika aku melihatnya di Dire Tombes. Sisik-sisiknya tidak mengkilap lagi seperti sebelumnya, alih-alih, sisiknya sekarang berwarna hitam pekat. Kedua tanduknya telah tumbuh lebih lama, melewati moncongnya, dan sepasang tanduk lainnya menonjol di bawahnya. Jika dia terlihat sangat kejam saat itu,
perasaan yang saya dapatkan sekarang lebih mirip dengan kagum. Dia tampak agung seperti dia mematikan. Duri-duri yang dia lewati di punggungnya sudah tidak ada lagi, dan karena itu, dia tampak lebih halus. Matanya yang berwarna kuning seperti permata menembusku, membuatku ragu bahwa dialah yang baru saja memanggilku papa. Ayah, kamu baik-baik saja. Menyaring semua kebingungan yang membuat saya tidak bisa mendekati ikatan saya, dia, sekali lagi, mengangkat saya dari tanah dengan kekuatan jilatnya. Haha, kamu jadi lebih besar lagi, Sylph. Saya tersenyum-senyum kekanak-kanakan. Sambil memeluk moncong nagaku, Sylvie mendengkur dalam saat dia menggesekkan tubuhnya ke tubuhku, dan untuk sesaat, aku bisa melupakan semua yang baru saja aku lalui. Mengangkat saya dari tanah dengan moncongnya, dia menempatkan saya pada punggung berototnya yang lebar. Tunggu sebentar, Papa, ayo pergi dari sini. Dengan sentakan kuat sayapnya, hembusan amukan terbentuk di bawah kami dan kami langsung didorong ke udara. Untuk beberapa alasan, kekuatan tiba-tiba tidak mempengaruhi tubuh saya karena saya dengan nyaman mengendarai di belakang naga sepanjang 10 meter saya. Selama penerbangan kembali, ikatan saya dan saya mengejar semua yang terjadi ketika kami berpisah. Dia tidak benar-benar mengerti segalanya tentang iblis dan perang yang akan datang, tetapi dia merasa bahwa apapun yang akan terjadi tidak baik. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Tanggapan polos Sylvie membuatku tertawa. Seperti sebuah narasi dari buku anak-anak, dia mengumumkan sedikit tentang apa yang telah dia lakukan, yang, tidak mengherankan, melawan binatang buas dan mengonsumsi inti binatang buas. Aku benar-benar perlu berada di sana bersama Sylvie saat berikutnya dia berlatih, saya ingin tahu apa yang dia mampu. Sylvie tidak benar-benar tahu perbedaan antara tingkat makhluk mana jadi aku dibiarkan merenungkan betapa kuatnya dia sebenarnya. Huff. Haha, aku tahu. Sambil menepuk sisik keras di leher Sylvie, kami segera tiba di pintu masuk ruang bawah tanah. Ketika kami mendarat di depan tangga yang rusak yang mengarah ke permukaan, aku melirik ke belakang untuk melihat ratusan mayat penggerek yang antek. Sylvie berubah kembali ke bentuk rubahnya dan melompat di atas kepalaku, mengambil beberapa putaran sebelum bertengger dengan nyaman di rambutku. Menambah mana ke dalam tubuhku, aku dengan ringan melompat dari tangga yang patah ke tangga yang patah, berhati-hati untuk tidak meruntuhkan sisa-sisa tangga yang rapuh yang pernah dipakai hingga kehalusan gading. Bulan purnama menyambut kami ketika kami sampai di permukaan dan, seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di sini. Aku menghela nafas lega mengetahui bahwa semua orang berhasil kembali dengan selamat ke Sirus. Ini akan menjadi perjalanan beberapa jam ke gerbang teleportasi terdekat jadi aku memutuskan untuk bergegas. Namun, memastikan tidak ada orang yang bersembunyi di dekat saya melepaskan denyut angin di sekitar saya. Mengambil segel dari cincin dimensi saya hati-hati memeriksanya. Ketika saya hendak memakainya, gambar Alea muncul di benak saya. Saya mengeluarkan pecahan hitam tanduk iblis yang membunuhnya. Alih-alih memasang segel, saya mengambil napas dalam-dalam dan memasukkan kembali segel ke cincin dimensi saya. Perutku menegang dan mataku menyipit saat sensasi mengaduk-aduk di dalam diriku. Tidak ada lagi persembunyian. Saya memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan sekarang. Saya tidak bisa repot-repot menekankan hal seperti ini. Beling tanduk iblis ini akan menjadi pengingat saya akan hal itu. Apa itu, Papa? Kepala Sylvie muncul ketika cakarnya mencoba meraih pecahan hitam. Ini tujuanku, Sylvie, aku meringis ketika tekad membengkak di perutku. Menepuk kepala kecil berbulu ikatan saya memulai perjalanan saya kembali. Tidak perlu dikatakan, penjaga yang bertanggung jawab atas gerbang teleportasi tampak cukup terkejut ketika dia melihat saya. Dia pasti menerima pesanan untuk mencari saya karena, segera setelah dia memverifikasi siapa saya, dia buru-buru mulai membuat beberapa panggilan menggunakan artefak yang dia miliki. Dengan cepat mengantarku melalui gerbang, aku kembali ke Sirus dengan perasaan sedikit mual saat Sylvie tertidur di puncak kepalaku. Ada sopir yang menungguku di sisi lain. Memberi saya senyum simpatik, dia mengangkat topinya sebelum membukakan pintu untuk saya. Pikiranku tidak sepenuhnya ada di sana karena aku terus memikirkan masa depan. Untuk pertama kalinya dalam kedua kehidupan saya merasakan beban berat membebani saya. Tekanan menjaga orang yang saya cintai aman, saya tidak pernah mengalami hal itu bahkan ketika saya masih seorang raja. Beban negara yang tidak saya sukai dalam kehidupan saya sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kehidupan yang akan saya berikan segalanya untuk negara ini. Ketika saya sampai di Helstea Manor, saya berhenti di depan pintu ganda raksasa. Entah bagaimana, saya tidak bisa memaksa diri untuk mengetuk pintu ke rumah saya sendiri. Seperti apa ekspresi keluarga saya? Sepertinya setiap kali saya keluar, yang saya lakukan hanyalah mengkhawatirkan mereka. Duduk di atas tangga, aku hanya menghela nafas yang tajam dan pahit. Menatap langit malam, aku bisa melihat warna-warna samar yang menandakan datangnya festival. Langit berubah biru, kuning, merah dan hijau menunjukkan kapan aurora konstelate akan dimulai. Mata saya terfokus pada awan tersendiri, menari lambat di atas saya tanpa peduli di dunia. Posisi yang sangat iri. Putra. Tersesat di pikiranku, aku bahkan tidak mendengar pintu terbuka di belakangku. Hai ayah, aku kembali. Aku tersenyum lemah padanya.
Kenapa kamu tidak masuk? Kami mendengar dari penjaga gerbang teleportasi bahwa kamu tiba di Sirus. Ayahku duduk di sebelahku ketika aku tidak merespons. Ibumu akan baik-baik saja, Art, katanya dengan hangat, dengan lembut menepuk punggungku. Aku mengkhawatirkan kalian lagi, kan? Rasanya seperti itu saja aku benar-benar baik untuk saat ini. Aku terkekeh, simpul-simpul berputar di dadaku ketika aku mengatakan ini. Aku menoleh ke ayahku dan melihatnya menatap langit seperti yang baru saja kulakukan. Dia benar-benar mencintai Aurora Constellate. Ibumu mungkin tidak tampak seperti itu, tetapi dia kuat, Arthur, bahkan lebih daripada aku. Jika kamu berpikir bahwa semua yang kamu berikan kepada kami adalah kekhawatiran, maka kamu salah. Baik kamu dan adikmu telah memberi ibumu dan aku jauh lebih banyak daripada yang bisa kami harapkan. Petik 2. Aku tahu bahwa kamu tidak seperti anak-anak normal seusiamu, persetan, aku sudah tahu sejak kamu lahir. Aku tidak tahu nasib seperti apa kamu akan terperangkap, tapi aku tidak berpikir itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kau tangani. Kulit di sekitar matanya berkerut saat dia memberiku senyum meyakinkan. Saya tetap diam, tidak mampu membentuk kata-kata yang tepat. Apa yang aku tidak ingin kamu lakukan adalah merasa seperti kamu menjadi beban bagi kami. Semua rasa bersalah yang kamu rasakan saat ini, beban yang mungkin kamu rasakan, aku ingin kamu datang kepada kami jadi kami bisa ada untukmu. Aku tidak pernah ingin kau merasa seperti tidak bisa pulang, bahwa kamu tidak diterima. Selama kamu menggunakan kedua kakimu, aku berharap kamu datang pulang kapan saja Anda bisa dan biarkan kami mencintaimu. Itu adalah hak kami sebagai orang tua Anda. Oke, ayahku menyapukan jari-jarinya ke rambutnya yang langsing, dengan gerakan yang menunjukkan betapa ia tidak terbiasa mengatakan hal-hal seperti ini. Dan begitu saja, berat yang kurasakan menumpuk di dalam perlahan-lahan menyebar. Sudah, ayah, aku berhasil tersenyum lebih tulus kali ini dan dia menjawab dengan seringai bodohnya yang khas. Ayo, ayo pulang. Begitu masuk, binatang buas yang lebih ganas dari apapun yang pernah kamu hadapi menunggu, ayahku berbisik dengan gelap sebelum kami berdua tertawa terbahak-bahak.